kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurlinda dengan NIM 2022-021018. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan sistem terdistribusi, RPC, Thread Client Server Agent, sistem operasi, dan komponen File Service Interface. Baik, langsung saja. Pengenalan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi integrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan klien dan server atau aplikasi dan sistem operasi saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Tujuan utama layanan middleware adalah untuk membantu memecahkan interkoneksi beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Middleware sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi client server dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Middleware memiliki peran yang cukup penting karena dengan middleware, maka klien dapat mengirimkan pesan atau permintaan ke server, menerjemahkan pesan dari klien agar dapat dimengerti oleh server dan demikian pula sebaliknya. Karakteristik sistem terdistribusi. 1. Gabungan komputer bersifat otonom. 2. Sumber daya tidak dapat diakses secara langsung. Ketiga, aplikasi berjalan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Keempat, concurrency of components. 5. No global clock. 6. Independent failures of components. 7. Components are not shared by all users. 8. Multiple points of control. Pengertian RPC adalah sebuah protokol yang memungkinkan sebuah program komputer untuk mengeksekusi prosedur atau subrutin di komputer lain, seolah-olah prosedur tersebut dieksekusi secara lokal. Komponen utama RPC. Yang pertama, client, program yang memanggil prosedur di komputer lain. Kedua, server, program yang menyediakan prosedur yang dipanggil oleh klien. Ketiga, stops, antarmuka yang mengabstraksi detail komunikasi. Terdapat client stop di sisi klien dan server di stop di sisi server. Protokol, aturan komunikasi antara klien dan server seperti TCP/IP. Tantangan RPC, latensi jaringan. Proses panggilan remote lebih lambat dibandingkan panggilan lokal. Kedua, kesalahan jaringan. Perlu mekanisme penanganan kesalahan untuk koneksi yang terputus. Ketiga, keamanan. Perlu enkripsi atau autentifikasi untuk komunikasi yang aman. Pengenalan thread. Perbedaan antara thread dan proses. Thread adalah untuk eksekusi yang lebih kecil dalam proses, berbagi memori dan sumber daya yang sama. Keuntungan thread, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, lebih cepat dalam konteks komunikasi inter-thread dibandingkan inter-proses. Model client-server. Yang pertama, arsitektur client-server. Pembagian tugas antara klien atau yang meminta layanan dan server yang menyediakan layanan. Kedua, kelebihan model client-server. Skabilitas, pemeliharaan yang lebih mudah, dan keamanan yang lebih baik. Derek dalam arsitektur client server. Yang pertama, multi-threading pada server. Server dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan dan memanfaatkan multi-threading.
pembuatan dan manajemen thread. Cara membuat, menjalankan, dan mengelola thread pada server untuk melayani klien banyak. Sistem operasi dalam konteks sistem terdistribusi memegang peran yang sangat penting. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak yang terdistribusi di seluruh jaringan komputer. Fungsi utama sistem operasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola dan mengatur penggunaan sumber daya komputasi CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat jaringan agar dapat digunakan secara efisien dan berbagai entitas dalam jaringan. Kedua, komunikasi antar proses. Sistem operasi menyediakan mekanisme komunikasi yang memungkinkan proses yang berjalan di node yang berbeda dalam jaringan untuk saling berkomunikasi. Ketiga, keamanan. Sistem operasi memastikan keamanan sistem terdistribusi dengan menerapkan mekanisme autentikasi, otorisasi, dan enkripsi untuk melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Pengertian File Service Interface adalah komponen yang penting dalam sistem operasi yang mengelola operasi input-output file. File Service Interface bertindak sebagai lapisan abstrak antara lapisan pengguna dan perangkat penyimpanan fisik. Komponen utama File Service Interface adalah sebagai berikut. Yang pertama, File Descriptor. 2. File System Control Block. 3. File Operations. 4. Description Management. 5. File Permission and Security. 6. Buffering and Caching.